Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Aditya Cahya Agung Nugraha Suwarto. Saya dari kelas 5 WM01, NIM 1204122002. Di sini saya akan mereview sebuah buku. Ini adalah buku hasil karya dosen saya. Dan buku ini yang berjudul adalah Muamalah Milenial. Jadi kalian bisa lihat ya, inilah Muamalah Milenial. Muamalah Milenial ini yaitu dari penerapan dari Abadiyah yang dia. Lalu menurut ulama dan klasik. Dan juga dari kontemporer juga. Lalu untuk penulisnya itu adalah dosen saya sendiri, yaitu Ibu Nur Izzati SEME, dan bersama Nurid Muhammad Rifai Ilyasa Shum. Lalu di sini juga ada penerbit dari Guepedia, yaitu tahun terbitnya itu dari 2024 bulan Mei. Lalu untuk ISBN-nya itu 9786234214826. Sebuah pengertian universal. Di dalam isi sebuah buku ini yaitu adalah tentang, dari bab satunya itu adalah tentang menjelaskan perihal definisi syariah sebagai jalan hidup, lalu berdasarkan ajaran Islam yang mencangkup hukum-hukum dasar untuk kehidupan manusia. Lalu di sini ada fungsinya, yaitu adalah syariah adalah membangun hubungan baik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan sesama manusia, yaitu adalah hablum minan nas. Lalu muamalah yaitu adalah sebagai hubungan sosial, juga dibahas mencangkup aspek abdiyah, yaitu etika, dan madiyah adalah politik atau praktik duniawi. Bab ini juga menyortir pentingnya ijtihad, ijma, dan kias dalam pengambilan hukum. Lalu Islam serta kualifikasi seorang mujtahid. Muamalah. Dilanjut di bab 2 juga, di sini adalah tentang muamalah. Bab ini juga merinci berbagai muamalah menjadi muamalah abdiyah dan madiyah. Muamalah abdiyah mencangkup nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kejujuran. Sedangkan muamalah yaitu madiyah, yang dimana mencangkup praktik ekonomi seperti jual beli, utang piutang, dan syariah. Bab ini juga mengaitkan modernisasi beragama dengan konsep muamalah, yang dimana Abadiyah menciptakan keseimbangan antara praktik sosial dan keagamaan. Muamalah berdasarkan sejarah ISLM. Selanjutnya dari buku ini, yaitu buku ini berisi juga tentang muamalah berdasarkan sejarah Islam. Lalu dari dalam buku ini juga menguraikan perkembangan ekonomi Islam dari era Nabi Muhammad hingga abad pertengahan. Lalu pada masa Nabi Muhammad, dasar-dasar ekonomi Islam diterapkan melalui zakat, ijarah, dan usaha, dan era khulafah Ur-Syarifin menunjukkan pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal. Abad pertengahan menandai pengembangan perdagangan Islam, sistem keuangannya itu, dan inovasi teknologi pertanian dalam ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Indonesia. Bab dalam isi buku tersebut juga, di sini juga ada Lembaga Keuangan Indonesia. Bab ini membahas yaitu berbagai jenis lembaga keuangan di Indonesia, baik bank
baik bank maupun non-bank. Fungsi lembaga ini meliputi penghimpunan dan juga penyaluran dana untuk kebutuhan masyarakat. Lalu bab ini juga menyortir yaitu peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung ekonomi umat Islam. Kasus riba dalam muamalah MIDDIYH. Juga ada ini adalah kasus riba dalam muamalah Madiyah. Yaitu dalam buku ini juga membahas jenis-jenis riba yang sering terjadi dalam praktik ekonomi. Nah, itu seperti tambahan nilai utang, transaksi jual, beli dengan ketidakseimbangan, kualitas atau kuantitas, dan berbagai praktik perbankan konvensional seperti bank kredit. Contoh nyata diuraikan dalam konteks modern. Nah, ini juga termasuk kredit, perumahan, leasing, kendaraan, dan juga ada penggunaan kartu kredit. Lalu ditekankan bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Oke, dilanjut lagi di dalam bab ini juga ada itu fatwa MUI. Di dalam buku ini menjelaskan peran Majelis Ulama Indonesia atau bisa disingkat yaitu MUI dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Itu dalam muamalah, yaitu termasuk lembaga keuangan, yaitu seperti syariah, koperasi, syariah, dan pengelolaan jual beli online. Nah, fatwa MUI juga itu bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara hukum syariah. Nah, dan praktiknya juga itu modern tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Jenis-jenis akad di sini juga dalam ekonomi Islam. Jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam, yaitu dari materi ini itu adalah mengurangikan berbagai jenis akad dalam ekonomi Islam seperti akad wadiyah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan qurad. Setiap akad akan dijelaskan dari segi definisi rukun dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bab ini juga menekankan pentingnya kesepakatan, ijab, dan qabul dalam menjaga kebebasan akad sesuai syariah. Muamalah MIDDIYH. Buku ini juga Menurut ulama mazhab Sunni. Menurut ulama mazhab Sunni. Dari bab ini juga mendalami pandangan 4 ulama mazhab Sunni terkait hukum muamalah loh. Ini juga seperti jual beli, lalu ada benda yang boleh diperjualbelikan, dan juga praktik yang sesuai syariat. Setiap mazhab memiliki pendapat yang beragam tentang berbagai isu, lalu memberikan sebuah panduan kepada umat Islam dalam memilih jalan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal juga. Kelebihan buku. 1. Konteks historis dan praktis. Buku ini memberikan tinjauan historis yang mendalam tentang perkembangan ekonomi Islam. Kekurangan buku. 1. Bahasa yang kompleks. Beberapa bagian menggunakan istilah teknis yang mungkin sulit dipahami pembaca umum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.